Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Blame It on Rio. Silakan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai di sebuah perusahaan besar di Sao Paulo, Brazil, di mana dua sahabat, Victor dan Matthew, bekerja bersama. Keduanya mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Istri Victor ingin bercerai, sementara Matthew tidak tahu apa yang salah dengan istrinya, Karen. Dia bingung dan jengkel ketika Karen memutuskan untuk menghabiskan liburannya sendiri dan tidak bersama mereka dan putri-putri mereka. Dua sahabat itu kemudian memutuskan untuk menghabiskan liburan mereka di Rio de Janeiro bersama putri-putri mereka, Nicole dan Jenner. Mereka menyewa sebuah pondok liburan yang indah dengan pemandangan kota. Jennifer dan Nicole mengakui ketertarikan mereka pada ayah masing-masing. Selanjutnya, Matthew menelpon Karen dan bertanya tentang liburannya di Bahia. Dia tampak menikmati liburannya dan Matthew menyuruhnya untuk tinggal di Bahia selama 1 bulan agar dia tidak bisa melihat wajahnya lagi. Kemudian di pantai, Matthew dan Victor berjalan-jalan untuk mencari putri mereka. Karena banyak gadis-gadis muda yang lewat dengan melon mereka yang menyembul, para pria menyadari bahwa ini adalah pantai khusus topless. Dan benar saja, beberapa momen kemudian, anak-anak mereka datang tanpa atasan untuk menutupi melon mereka. Setelah itu, para gadis menghadiri sebuah pernikahan, sementara para ayah pergi ke bar untuk minum-minum. Di sana, Victor sibuk dengan seorang wanita bernama Isabella, dan Matthew memutuskan untuk menyusul para gadis ke sebuah perayaan pernikahan. Setibanya dia di sana, Jennifer tiba-tiba menelanjanginya dan mengajaknya bergabung di dalam pesta air. Jennifer pun mencium Matthew dengan penuh gairah tanpa menyadari bahwa Nicole sedang mengawasi mereka. Dia kemudian berlari ke sebuah gua yang mana membuat Matthew mengejarnya. Di sana, dia kembali merayu Matthew. Matthew mencoba untuk menolaknya, tapi pada akhirnya mereka pun bertukar keringat. Setelah mereka selesai, Jennifer tersenyum dan mengatakan dia siap untuk ronde berikutnya. Keesokan paginya, Jennifer kembali menggoda Matthew saat dia sedang bercukur, menyebabkan pipinya tergores. Dia kembali bersikeras untuk menolak dan menganggap bahwa seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi malam. Jennifer pun mengiyakan hal ini, tapi jika Matthew memberikan ciumannya. Kemudian Jennifer bergabung dengan ayahnya dan Nicole untuk sarapan pagi. Tetapi ayahnya melihat ada krim di wajahnya yang dia klaim sebagai krim kocok. Ketika Matthew bergabung untuk sarapan, Jennifer kembali menggodanya di depan ayahnya, membuat Matthew merasa tidak nyaman. Kemudian Matthew dan Victor memasak makan malam sambil berbicara tentang putri mereka. Victor dengan bangga memberitahu Matthew bahwa Jennifer tidak diizinkan untuk menggunakan alat kontrol kehamilan karena mereka sudah sepakat bahwa Jennifer akan memberitahunya sebelum dia berencana menghilangkan keperawanannya. Selanjutnya, Nicole pergi sebelum makan malam untuk berkencan dengan seseorang. Setelah makan malam, Victor mengatakan bahwa dia akan menemui Isabella, meninggalkan Matthew dan Jennifer sendirian di villa. Hal ini membuat Matthew khawatir. Dia pun berkata kepada Jennifer bahwa mereka harus berhenti untuk berhubungan. Akan tetapi, dia kembali tergoda dan mereka pun akhirnya kembali bertukar keringat lagi. Keesokan harinya, Jennifer bertemu dengan sekelompok sekte yang menyarankannya untuk memberikan persembahan kepada seorang dewi supaya dia bisa mendapatkan sebuah kalung yang bisa dia berikan untuk orang yang ingin dia miliki. Dan tak berapa lama, adegan pun berlanjut saat Jennifer memakaikan kalung tersebut di leher Matthew. Di sini, dia juga kembali mengajak Matthew untuk memberitahu ayahnya tentang hubungan asmara mereka, yang mana Matthew keras menolaknya dan memaksa Jennifer untuk mengakhiri hubungan mereka. Selanjutnya, Matthew sedang di kamarnya saat sedang menggosok gigi. Dia kemudian mendengar Jennifer sedang berbicara pada ayahnya tentang hubungannya dengan pria yang sudah menikah. Hal ini membuat Victor kaget, dan ketika dirinya bertanya tentang siapa nama pria itu, Matthew dengan cepat berkemas dan bersiap-siap untuk pergi. Namun, Victor mengetahuinya dan memintanya untuk tetap tinggal dan membantunya menyelidiki identitas siapa orang yang Jennifer maksud. Keesokan hari
harinya, Matthew mengajak Jennifer untuk makan siang sambil berpura-pura membantu investigasi. Tapi di sini Jennifer malah memberikan Matthew sebuah photoshoot. Di sini Matthew kemudian menyuruh Jennifer untuk berkencan dengan pria seumurannya dan pergi meninggalkannya. Dan di sore hari, Matthew melapor kepada Victor bahwa Jennifer menolak untuk memberikan nama kekasihnya. Victor pun berkata bahwa dirinya akan memukuli pria itu sampai mati begitu dia mengetahui siapa sebenarnya orang yang sudah merusak anaknya. Malam harinya, Jennifer tiba di villa bersama dengan laki-laki seumurannya. Namun dia tampak tidak nyaman dan menyuruh anak laki-laki itu pergi dan memberinya ciuman saja. Sementara itu, Nicole akhirnya kembali ke villa setelah berkencan dan disambut oleh Matthew yang mulai prihatin dengan dirinya. Namun, Nicole justru memarahi ayahnya itu dengan mengatakan bahwa dirinya tahu tentang perselingkuhannya dengan Jennifer. Pagi harinya, Victor menemukan buku harian Jennifer yang membicarakan hubungan gelapnya. Untungnya bagi Matthew, buku harian itu tidak membocorkan siapa nama kekasihnya. Hanya saja, di situ tertulis usia dari kekasih gelap Jennifer yang berusia 43 tahun dan memiliki mata biru. Matthew pun di sini merasa lega. Selanjutnya, Nicole membujuk Jennifer untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya agar keadaan tidak semakin rumit. Namun, Jennifer di sisi lain mengatakan bahwa ayahnya tidak akan mengerti hubungan mereka. Saat makan malam, Jennifer mencoba memberitahu ayahnya tentang siapa nama kekasihnya. Namun di saat bersamaan, seorang pria tua bernama Eduardo datang. Dan hal ini membuat dirinya dicurigai oleh Victor yang bersiap untuk memukulinya. Tidak ada pilihan lain, Matthew pun akhirnya mengaku. Dan hal ini menyelamatkan Eduardo dari kemarahan Victor. Victor pun sangat terkejut dan memilih untuk diam karena dirinya tidak dapat menyakiti sahabatnya. Matthew kemudian duduk di sampingnya dan menjelaskan apa yang terjadi di malam itu. Setelah itu, Matthew memberitahu Jennifer bahwa hubungan mereka sudah diketahui oleh ayah Jennifer dan memaksa Jennifer untuk mengakhiri hubungan mereka. Nicole melihat keduanya dari kamarnya dan memutuskan untuk memanggil ibunya, memohon padanya untuk bergegas pergi ke tempatnya karena suaminya dalam masalah. Di pagi hari, Victor berniat untuk pergi, tetapi sebelum pergi dia terlibat pertengkaran dengan Matthew dan akhirnya berkelahi. Karen pun tiba-tiba muncul dan meminta mereka untuk berhenti berkelahi. Matthew pun akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan Jennifer pada Karen. Situasi semakin memburuk ketika Matthew mengetahui bahwa Karen dan Victor ternyata juga telah berselingkuh. Pertengkaran mereka berakhir ketika Jennifer nekat mencoba bunuh diri, yang mana membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Victor dan Matthew mengakhiri perkelahian mereka sambil menunggu di ruang IGD. Dan setelah sadar, Karen pun menghampirinya dan mengungkapkan kemarahannya pada Jennifer dengan mengatakan kepadanya bahwa ada harga untuk semua tindakan yang sudah Jennifer lakukan. Jennifer pun meminta maaf dan memohon kepada Karen untuk tidak membencinya. Kembali ke villa, Karen dan Nicole menolak untuk berbicara dengan Matthew. Dia dipaksa untuk berbagi kamar dengan Victor dan di sini mereka kembali bertengkar sebelum akhirnya penjaga villa memisahkannya. Keesokan harinya, Karen mengakhiri perselingkuhannya dengan Victor dan mengajak suaminya, Matthew, untuk bergabung dengannya di Bahia untuk memulai membangun kembali hubungan mereka. Matthew pun mengucapkan selamat tinggal pada Jennifer dan meminta maaf kepada Nicole. Dan di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk reka film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.